Halo teman-teman Cokro TV, sebagai penikmat dan juga penonton Cokro TV, saya ikutan senang dan bangga untuk prestasi teman-teman yang telah mencapai 1 juta subscriber. Wih, keren banget. Topiknya Cokro TV kan bukan entertainment ya, topiknya cenderung berat bahkan. Membahas isu-isu politik, sosial kemasyarakatan yang mungkin tidak semua orang paham. Tapi bisa tembus 1 juta subscriber, keren banget. Buat saya, Cokro TV hari ini sudah menjadi suplemen informasi yang sangat penting. Mungkin itu juga yang dirasakan oleh publik, di samping daripada media-media mainstream. Sebagai mantan wartawan, saya juga memahami bahwa terkadang media mainstream punya sejumlah keterbatasan. Keterbatasan durasi, keterbatasan halaman, dan kebijakan redaksional yang kadang tidak bisa lepas dari tarik-menarik kepentingan politik. Jadi dengan adanya media-media independen seperti Cokro TV yang mengajak kita untuk kritis dan logis melihat sebuah isu, tidak menelan bulat-bulat informasi yang kita dengar atau kita terima, di era media sosial yang sangat bising dan noise seperti hari ini, penting sekali keberadaan Cokro TV. Sekali lagi selamat, sukses selalu, terus ditunggu karya-karyanya yang menggetarkan akal sehat kita. Selamat Cokro TV. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Saat ini ada ide untuk membentuk tim mencari fakta independen tentang terbunuhnya 6 anggota FPI. Para pendukungnya bisa dibagi dalam 2 kelompok besar. Ada yang selama ini memang dikenal sebagai hardliners anti Jokowi seperti Fadlizon, Fahira Idris, Nasir Jamil, Agim, Hidayat Nur Wahid, Refli Harun tentunya. Tapi juga ada yang dari kelompok-kelompok aktivis HAM seperti Komnas HAM, Amnesty International, LBH, Imparsial, Kontras. Gini ya, upaya mencari kebenaran tentu penting. Tapi dalam pandangan saya, sekedar mempelajari penembakan anggota FPI itu tak berarti apa-apa kalau konteks lebih luas dari kasus itu didiamkan. Kalau cuma penembakan yang dipersoalkan, kesannya sekedar cari-cari kesalahan. Kita harus menyadari penembakan itu hanyalah satu dari rangkaian peristiwa dengan konteks tertentu. Kalau ada polisi menembak dan menewaskan sekawanan begal di sebuah kampung tanpa tembakan peringatan, kita tak mungkin melihat kasus itu berdiri sendiri. Kalau yang ditembaklah para begal kambuhan yang memang sudah rutin merampok dan mencuri di kampung itu, penembakan itu kayaknya tidak layak disebut sebagai pembunuhan di luar hukum. Itu adalah bentuk perlindungan masyarakat. Karena itu untuk menilai sesuatu, kita harus pelajari juga konteks. Dalam hal ini yang harus dipelajari secara independen adalah dugaan tentang ancaman kejahatan FPI dan Rizik Syihab. Buat orang seperti saya dan pasti banyak orang lainnya yang mendukung aksi tegas Polri, penembakan tersebut sangat bisa dibenarkan. Soal apakah penembakan tersebut dilakukan melalui tembakan peringatan dulu atau seharusnya tembakan diarahkan ke bagian tubuh yang melumpuhkan tapi tidak mematikan, bagi kami menjadi tidak terlalu penting. Dalam pandangan kami, 6 anggota FPI itu seperti begal yang mengancam masyarakat. Dan mereka tidak hanya berenam. Di luar mereka ada ratusan atau ribuan orang sejenis. Karena itu kalau sekarang polisi bertindak tegas, kami akan memandangnya sebagai tindakan tegas yang diperlukan. Sudah saatnya, it's about time, polisi menunjukkan bahwa mereka tidak bermain-main menghadapi kaum begal ini. Mungkin sih seharusnya dalam keadaan normal, ini semua nggak perlu terjadi. Namun Indonesia saat ini dalam keadaan genting, dalam keadaan terancam. Karena itu langkah-langkah darurat harus dilakukan, termasuk penewasan 6 anggota FPI itu. Orang seperti Abdul Somad bilang, Islam tidak membenarkan pengambilan nyawa orang. Barang siapa membunuh 1 orang, maka dia seperti membunuh semua umat manusia, kata Abdul Somad, mengutip ayat Al-Maidah yang terkenal. Tapi seperti biasa, Somad mengutip ayat setengah-setengah. Ayat itu sebenarnya harus dilengkapi dengan penggalan penjelasan, yaitu barang siapa membunuh 1 manusia dan orang itu tidak membawa kerusakan di bumi, maka dia sama saja dengan membunuh semua orang.
Somad hanya mengutip kalimat yang dibutuhkan untuk menghujat polisi, tapi mengabaikan alinea keseluruhan. Artinya dia melepaskan kalimat dari konteks. Begitu juga soal penembakan para anggota FPI ini. Kita sama sekali nggak bisa memandang peristiwa itu sebagai sesuatu yang berdiri sendiri. Dalam pandangan kami, penembakan itu adalah bagian dari perang melawan kaum radikal yang bersedia memecah belah bangsa untuk mencapai tujuan utama mereka, yakni membangun negara berbasis syariat di bawah payung khilafah. Kaum radikal ini akan melakukan apapun, termasuk menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan mereka. Kalau mau kembali ke Al-Maidah, mereka yang terbunuh itu bisa dilihat sebagai orang-orang yang tidak memenuhi syarat untuk tidak dibunuh. Mereka bisa dilihat sebagai kaum yang membawa kerusakan di muka bumi. Karena itu, kalau mau dibentuk sebuah tim gabungan pencari fakta independen, carilah fakta objektif tentang Rizik dan FPI. Buat kami, Rizik dan FPI adalah ancaman bagi bangsa. Dan mereka jelas-jelas bersedia berbohong. Coba saja dengar penjelasan Munarman, sang juru bicara FPI. Dia bilang anggota FPI tidak pernah dipersenjatai. Dia bilang FPI tidak menggunakan kekerasan. Padahal ada begitu banyak rekaman dari masa lalu yang menunjukkan para anggota FPI mengacungkan setidaknya senjata tajam, tapi juga senjata api. Sekarang misalnya beredar sebuah video berisi rekaman adegan pelatihan FPI. Bukan pelatihan dan peragaan biasa, melainkan peragaan cara-cara menyembelih manusia. Jadi dalam peragaan itu ada sederetan pria yang duduk bersimpuh dan kemudian satu persatu mereka pura-pura digorok lehernya oleh para anggota FPI. Perilaku Rizik sendiri memperkuat gambaran bahwa FPI adalah ancaman. Begitu terdengar sang imam akan pulang dari Arab, FPI sudah menyatakan Rizik akan memimpin revolusi. Setibanya di Indonesia, Rizik menyatakan jangan salahkan kalau akan terjadi pertumpahan darah. Rizik mengatakan jangan salahkan umat Islam kalau ada pemenggalan kepala. Sekarang juga beredar video lama yang menunjukkan bagaimana Rizik mengajari para pengikutnya untuk tidak takut berjihad melawan polisi. Katanya, peluru pistol itu cuma 6. Kalau ditembakkan semua pelurunya, belum tentu juga kena sasaran. Kalaupun kena sasaran, belum tentu juga mati. Dan kalaupun mati, itu adalah mati syahid. Dalam video lain, Rizik menyatakan pada ibu-ibu peserta pengajian untuk tidak ragu-ragu melepas anak-anak mereka yang akan berjihad membela ulama. Kata Rizik, doakan saja agar anak-anak ibu tidak kembali, karena mereka menuju surga Allah. Narasi semacam itu terus diulang-ulang. Dan ada begitu banyak hal yang harus dijawab tentang petualangan Rizik selama ini. Rizik melarikan diri dari Indonesia tahun 2017. Tinggal di Saudi selama lebih dari 3 tahun. Selama di Saudi dia tinggal dalam keadaan sejahtera. Dia dikunjungi banyak tokoh selama di sana. Di Indonesia dia meninggalkan banyak kasus yang perlu diselidiki, termasuk kasus Firza yang menyisakan banyak pertanyaan. Bahkan ada tuduhan bahwa kasus chat mesum itu adalah rekayasa polisi. Selama dia ada di Saudi, baliho dan poster dia bertebaran. Sepulangnya dia langsung membuat kegaduhan dengan pernyataan-pernyataan provokatifnya. Dia juga secara demonstratif mengadakan rangkaian kegiatan yang jelas-jelas melanggar peraturan perundangan. Kemudian dia menolak pemanggilan polisi. Dia tiba-tiba saja dinyatakan terkena COVID, tidak mau diperiksa, dan kemudian dikabarkan kabur dari rumah sakit. Dia dipanggil lagi, menolak lagi. Bahkan ketika polisi hendak membawa surat pemanggilan Rizik, mereka dihadang oleh puluhan anggota FPI yang berusaha mencegah polisi sampai bisa menemui Rizik. Dan sampai akhirnya tragedi jalan tol ini terjadi. Tanpa perlu menjadi jenius pun kita tahu semua fakta yang saya ungkap itu berhubungan. Itu semua bukanlah fakta yang berdiri sendiri-sendiri. Karena itu bila sekarang memang ada upaya serius untuk mengungkapkan fakta, janganlah berhenti pada soal penembakan 6 anggota FPI. Yang perlu dibongkar adalah totalitas fakta yang menjadi konteks. Selama ini banyak orang merasa heran dengan membungkamnya banyak kelompok
yang aktif dalam perjuangan HAM mengenai perilaku Rizik dan FPI. Bahkan muncul kecurigaan bahwa kelompok-kelompok pembela HAM ini didanai oleh orang-orang yang juga mendanai Rizik dan FPI. Kalau sekarang kelompok-kelompok ini mau membentuk tim independen untuk mempelajari penembakan anggota FPI, maka selayaknya mereka tidak berhenti pada satu kasus itu saja. Jadi bentuklah tim pencari fakta independen. Kalau para pengusung ide ini percaya bahwa penembakan para anggota FPI itu adalah hal penting dalam konteks HAM di Indonesia, bagi kami tumbuhnya kekuatan-kekuatan radikal yang membawa nama agama untuk menghabisi mereka yang berbeda adalah jauh lebih membahayakan lagi. Kita sudah melihat betapa kelompok-kelompok semacam ini di banyak tempat bersedia membantai dan membunuh kalangan yang dipersepsikan sebagai lawan mereka. Ini adalah ancaman serius. Kelompok-kelompok aktivis sipil pembela HAM tidak boleh tinggal diam. Bongkarlah FPI, bongkarlah Rizik. Gunakan akal sehat. Hanya dengan akal sehat, negara ini akan selamat.